Setiap atlet memiliki alasan tersendiri untuk memilih cabang olahraga yang disukai, termasuk olahraga berkuda yang merupakan cabang olahraga equestrian. Olahraga berkuda melibatkan kuda dan penunggangnya yang memerlukan keterampilan, kekuatan dan koordinasi antara kuda dan penunggang, sehingga tak mudah untuk menjadi seorang atlet olahraga berkuda. Sejumlah atlet olahraga berkuda asal Sulawesi Selatan yang berlaga pada kejuaraan berkuda dan memanah Piala Rektor Unhas 2025 mengaku memiliki alasan tertentu untuk menekuni olahraga yang satu ini. Seperti yang diutarakan Fahriko Saruji, atlet sekaligus pelatih berkuda, ia mengaku jika di usia 26 tahun baru memulai olahraga berkuda setelah sebelumnya aktif di olahraga sepak bola. Lantaran cedera dan dorongan atasannya akhirnya berpindah ke cabang olahraga yang lain. Selama berkuda, tantangan bagi Fahriko ada pada kudanya yang biasanya menunjukkan sikap agresif. Tapi menurutnya itulah titik resiko dari olahraga berkuda. Berbeda dengan Fahriko, Valda Safira menyebut jika kecintaannya pada olahraga berkuda karena kuda adalah hewan yang dapat diajak berolahraga. Ia juga memiliki peliharaan kuda yang semakin menambah semangatnya untuk menjadi atlet olahraga berkuda. Meski demikian, Valda yang memulai berkuda sejak 3 tahun lalu juga tak lepas dari tantangan yang ada, seperti saat kudanya menunjukkan sikap agresif sehingga menyebabkan ia hilang keseimbangan hingga terjatuh. Awalnya saya itu di ini Kak, olahraganya pertama futsal karena cedera dan sudah tidak bisa lagi di futsal. Jadi akhirnya saya cari cabang yang lain. Kebetulan pada saat itu yang saya lihat itu berkuda. Jadi equestrian di Sulsel. Saya tertarik dengan itu. Terus yang kedua itu saya dorongan dari atasan saya. Jadi atasan saya itu memiliki kuda. Setelah itu dia butuh seorang atlet dan saya didorong ke situ. Jadi itu. Berarti mulanya berkuda itu di usia berapa? Kemarin saya baru di kuda itu baru 2 tahun Kak. Berarti usia saya kemarin di 26. Karena sekarang itu 28, ya. Pelatih sejak kapan jadi pelatih? Jadi pelatih tahun kemarin sih Kak. Jadi saya sempat belajar dulu 1 tahun, setelah itu baru bisa jadi pelatih. Pertama kali olahraga berkuda itu sekitar 3 tahun yang lalu. Atletnya mungkin ini ya, setahun berkuda rutin itu udah, kalau misalnya di sini sudah bisa jadi atlet. Karena kalau misalnya olahraga rutin kan kita jadi ini ya, jadi kenal sama kudanya ya, jadi lebih gampang adaptasinya. Gitu. Selama 3 tahun itu apa saja tantangannya? Tantangannya mungkin ini ya, bonding sama kudanya. Kadang kudanya suka nggak mau jalan atau malah dia pengennya lari terus. Kan kita nggak bisa ya lari terus, kitanya juga kalah tenaganya sama kudanya. Kemudian mungkin ada saat-saat dimana hilang keseimbangan, itu bisa jatuh. Atau lagi lari atau kudanya lagi marah atau nggak mood, itu bisa cedera gitu. Sementara itu, Kurniati Nursalam yang baru memulai olahraga berkuda sejak Juni 2024 mengatakan jika kesulitan dan resiko dari berkuda menjadikan dirinya semakin suka dengan olahraga berkuda. Diakui Kurniati, yang membuat dirinya tertarik pada olahraga berkuda adalah rasa penasaran dan keinginannya mencoba setiap kuda dengan karakternya yang berbeda-beda. Kalau yang menarik bagi saya itu adalah saya selalu penasaran setiap karakter kuda. Jadi saya tidak pernah mau puas mencoba hanya satu kuda, karena setiap kuda itu berbeda-beda karakter. Kayak kita manusia, ada yang kudanya sensitif, ada yang kudanya tidak suka pada saat dipecut kah atau di apa. Itu yang saya ingin selalu rasakan, kenapa sampai saya selalu penasaran berkuda. Jadi saya selalu mau mencoba macam-macam jenis kuda. Ketiga atlet ini berharap olahraga berkuda khususnya di Sulawesi Selatan terus meningkat sehingga olahraga berkuda semakin dikenal masyarakat. Zulkarnain Jumar Taufik, Rahmatia, Unhas TV.